Jadi saya kira bukan saatnya, mohon maaf, bukan, tidak tepat waktunya untuk melakukan kritik yang menurut saya sangat ekstrim. Menjawab apa yang disampaikan PLT dari PSI itu Mas Giri, bahwa apa kritikan itu terlalu dangkal dan segala macam. Sendiri melihatnya seperti apa sih kondisi sekarang terkait dengan apa yang disampaikan Giring kemarin? Ya, saya itu kan sebenarnya yang disampaikan oleh Bro Ketum Giring itu kan ada 2 poin yang saya catat di sini. Yang pertama, persoalan bagaimana kemudian kebijakan atau hal-hal yang diharapkan oleh teman-teman PSI ini bisa dilaksanakan, khususnya kaitannya dengan persoalan bagaimana mengantisipasi dan juga penanganan banjir di Jakarta. Itu yang pertama. Yang kedua, ada statement tegas bahwa Pak Gub DKI, Pak Anies ini dianggap tidak capable atau tidak punya kapabilitas. Nah, saya ada di 2 poin itu. Tapi yang paling utama adalah persoalan kapabilitas sebenarnya. Saya menyampaikan kepada Bro Ketum Giring ini bahwa tidak boleh serta-merta menyampaikan seorang pejabat publik, apalagi ini di level Gubernur DKI. Ini Gubernur DKI loh, yang saya anggap ini Gubernur DKI ini gubernur yang paling spesial yang ada di Indonesia gitu kan. Kalau kemudian dikatakan Pak Gub DKI ini tidak capable, pertanyaan saya adalah siapa yang capable? Jangan lupa, Pak Anies ini hasil dari produk politik, hasil dari produk demokrasi, dipilih lebih dari 50% masyarakat Jakarta. Di pundak beliau itu mayoritas masyarakat Jakarta memberikan dukungan, sehingga kontrak kerja politik beliau itu selama 5 tahun sampai 2022. Itu yang pertama. Nah, hari ini 2021 masih ada 1 tahun masa jabatan yang harus beliau selesaikan, masih ada kerja-kerja politik yang harus beliau laksanakan gitu. Nah, kalau kemudian dikatakan tidak capable, kemarin-kemarin kemana aja? Itu pertanyaannya. Nah, kedua, persoalan kritik. Sebenarnya ini tidak dalam tupoksi saya, tapi saya izin berpendapat saja bahwa pemerintah itu bekerja by system. Ada perangkat kerja, ada regulasi, ada pos anggaran gitu. Ada sumber daya manusia dan lain sebagainya. Kalau kemudian dikatakan, saya kalau nggak salah ada baca bahwa katanya ada anggaran normalisasi dihilangkan, ya kan, pengurukan ditiadakan, pembuatan waduk dan lain sebagainya sepertinya tidak ada. Pertanyaan sederhananya adalah, kok bisa tidak ada anggarannya? Menu kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah itu ada yang namanya APBD, gitu. Itu menu utama kita menyelenggarakan pemerintahan. Itu pedoman APBD yang diperdakan, diundang-undangkan loh, nggak main-main loh APBD itu. Itu seperti menu makanan kalau di restoran. Inilah yang harus dilaksanakan di 3 bulan pertama, di triwulan kedua ini, di triwulan ketiga ini, sampai masuk kepada anggaran perubahan ini. Nah, kalau dikatakan kenapa dihapus? Lah kenapa DPR juga mengiyakan untuk dihapus? Ada penandatanganan nota kesepakatan berkaitan tentang batang tubuh APBD per tahun anggaran. Itu yang tanda tangan itu sebut saja misalnya gubernur sama ketua DPRD gitu. Nah, kalau ada harapan-harapan teman-teman DPRD, katakanlah melalui PSI misalnya gitu kan, yang belum sempat dimasukkan dalam batang tubuh APBD dalam rencana kerja dan anggaran, ya masukkan. Kalau dikatakan bahwa dihapus atau ditiadakan dan sebagainya, ya kenapa mau disepakati anggarannya? Anggarannya jangan disepakati dulu. Sampai ketemu kesepakatan itu gitu. Dan yang terakhir, banjir ini kan persoalan template ya. Saya di Jakarta, masuk Jakarta kuliah tahun 97. Artinya saya di Jakarta sudah 24 tahun. Berkuliah, beraktivitas, bekerja sampai jadi anak band, bahkan jadi wali kota dulu, balik lagi sekarang ngeband lagi gitu kan. Udah cukup banyak fase-fase gubernur yang saya juga alamin gitu kan. Ya artinya kita tidak kemudian menilai bahwa gubernur dulu tidak melakukan apa-apa. Semua punya kerja-kerja dengan porsinya. Gitu loh. Pak Anies pun juga saya yakin bekerja dengan porsinya dia. Kalau dikatakan bahwa tidak ada normalisasi, apa iya? Buka dong pedomannya. Karena pemerintah pun tidak boleh melaksanakan kegiatan kalau tidak ada anggarannya, Pak. Itu temuan juga itu. Kok bisa dilaksanakan tidak ada anggarannya? Kenapa? Gimana caranya? Kecuali yang kecuali bersifat khusus. Katakanlah ada bencana alam. Misalnya hari ini tiba-tiba ada wabah. Gitu. Itu pun tetap ada aturannya. Tidak sembarangan.
gitu loh. Kita melakukan perubahan pola-pola anggaran yang sudah ditetapkan melalui peraturan daerah seperti itu. Nah, melihat semangat Bro Giring ini gimana? Semangat tidak ada yang salah. Maksud saya happy juga bahwa Bro Ketum Giring sangat perhatian dengan bagaimana program-program pembangunan Jakarta, khususnya berkaitan dengan bagaimana agar supaya Jakarta itu tidak ada yang salah. Itu bukan tupoksi saya untuk melarang beliau, itu beliau pada yang saya persoalkan adalah kenapa kemudian Pak Anies dikatakan tidak capable. Oke, sekarang kita tanya balik kepada Bro Giring, siapa yang capable? Kalau Pak Anies ini dianggap tidak mampu, so siapa yang mampu? Gitu loh. Ini kan terlalu politis. Gitu loh. Malah terkesan tendensius kan. Nah, artinya apa? Kalau memang ini minta maaf arahnya ke arah statement politis, ya sebentar lagi kan selesai Pak Anies. Tunggu waktunya. Kan begitu kan? Tunggu waktunya bertarung lagi gitu loh. Kalau kemudian ke depan katakanlah PSI, teman-teman PSI punya kader, punya calon yang memang dianggap capable tadi, dianggap mumpuni untuk maju sebagai gubernur DKI, khususnya mengatasi banjir, ya dorong. Biarkan masyarakat yang akan menilai nanti. Apakah kader yang didorong oleh PSI atau partai-partai lain ini sesuai dengan apa yang kita harapkan apa tidak, gitu. Menang apa tidak, gitu. Ada pendapat publik yang menganggap bahwa cuitan AA yang begitu panjang adalah bentuk keberpihakan AA terhadap Pak Anies Baswedan. Saya tidak kenal Anies secara dekat. Seingat saya ketemu Pak Anies ini baru satu kali. Waktu ada acara di Bundaran HI, kalau saya nggak salah ulang tahun Jakarta. Waktu itu beliau undang saya datang ke Jakarta untuk ngadirin kegiatan tersebut, bawain lagu Sidul Anak Betawi. Itu aja. Di belakang panggung dia sampaikan, Pak Wali mohon maaf kemarin saya waktu kegiatan Haul Guru Tua ke Palu saya nggak sempat ketemu Pak Wali. Ya artinya kesan saya kepada beliau sih ramah saja. Tidak ada yang kemudian berlebihan menurut saya, biasa-biasa saja. Secara dekat saya secara umum saya tidak pernah berhubungan dengan Pak Anies, tidak pernah ada. Jadi ini tidak ada maksud bahwa saya berada di pihak Anies atau enggak lah. Kalau kemudian kita tidak suka dengan pemimpin pencitraan, kita sepakat persoalan itu. Kita tidak ada yang suka pemimpin pencitraan. Kemudian kita bahwa pemimpin itu seakan-akan tidak bekerja gitu ya. Kita sepakat, kita tidak mau pemimpin harus bekerja, kan begitu. Tapi yang menjadi persoalan sekarang ada bahasa kapabilitas. Gitu loh, tidak capable, tidak berkemampuan untuk menjadi gubernur, tidak berkemampuan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di Jakarta. Nah, terus yang capable siapa? Yang mampu itu siapa? Kita pengen tahu dong. Menurut Bro Ketum Giring yang mampu ini siapa? Kan gitu. Kasih solusi dong. Oke, Pak Anies kita keep, simpan. Anggap beliau tidak mampu. Siapa yang mampu? Bagaimana mengujinya? Apa alat ukurnya? Kan debat publik, proses-proses pilkada kemarin kan sudah ada. Cukup panjang kan saya kira kan. Ya, bagaimana debat, semua menyampaikan visi dan misi dan lain sebagainya. Jadi saya kira Pak Anies ya sudah memenuhi proses itu dan faktanya beliau sudah mendapat amanat dari masyarakat untuk melaksanakan tugas ini. Jadi Gitu. cuitan yang kemarin lebih kepada Naluri sisi saya aja. AA sebagai Iya. seorang mantan kepala wilayah ya. Iya, itu satu ya naluri politik sih sebenarnya. Gitu loh. Karena saya anggap Bro Ketum Giring ini kan statement politik. Ya. Setiap statement penyampaian yang dikeluarkan oleh seorang dalam posisi ketua umum. Ketua umum ini Bro dalam struktur bernegara ini presiden. Gitu. Jadi di partai ketua umum itu presiden, ketiga. Dalam struktur bernegara, struktur kenegaraan. Jadi menurut saya seorang ketua umum itu tidak boleh sembarangan berbicara. Gitu. Sama halnya kami pun juga punya ketua umum di Partai Nasional. Ada Pak Zulkifli Hasan. Dan selama ini saya lihat Pak Zulkifli Hasan pun tidak sembarangan berbicara. Karena apa yang disampaikan oleh ketua umum itu apa? Itu seperti mandat gitu loh, seperti sebuah ketegasan penyampaian yang tidak bisa ditawar, yang tidak boleh ditarik kembali. Gitu. Nah, itu tadi. Makanya kan terlalu ekstrem kalau saya katakan, terlalu tinggi seorang PLT ketum negur gubernur. Cukup ketua DPW PSI saja kalau dia punya ketua wilayah di DKI. Atau mewakili parlemen yang terwakil melalui parlemen. Tadi kan terlalu politis banget ya, statement politis ya. Sekarang hubungan secara pribadi dengan Bro Giring, Wah, kita
Kemarin Bro Giring kan sempat dukung saya juga untuk maju sebagai wakil gubernur di Sulawesi Tengah. Itu saya dengan Giring gak ada masalah. Saya dengan Giring sangat-sangat bersahabat. Memang kebetulan kalau kita bicara senioritas, saya senior karena saya lebih dulu masuk di industri baru beliau. Kalau saya nggak salah bedanya kurang lebih 3-4 tahun saya lebih dulu. Jadi Bro Giring ini sudah saya anggap seperti adik saya dan sahabat saya, mitra saya di panggung gitu loh. Tapi bangga Kak, akhirnya banyak senior junior Kakak junior AA yang terjun ke politik dan punya suara yang vokal gitu. Senang. Karena hari ini saya kira Bro Ketum Giring pencapaian politiknya saya kira sudah luar biasa. Bisa duduk sebagai PLT ketua umum itu luar biasa. Gitu loh. Artinya beliau ini suka tidak suka, terima tidak terima, beliau ini setara dengan ketua umum partai yang lain. Ya kan? Gitu loh. Ada Zulkifli Hasan, ada Ibu Mega, ada Surya Paloh, ada Erlangga Hartarto dan sebagainya. Beliau ini duduk setara. Kalau kita bicara dari aspek struktur organisasi kepartaian tadi. Keren lah, seneng lah kita. Cuma itu tadi saya katakan, bangsa kita ini kan sedang resah gitu loh. Ada persoalan pandemi yang sampai hari ini belum selesai. Bayangin aja, kalau saya nggak salah kemarin ship out pertama yang disampaikan oleh Pak Erlangga Kemenko kita, itu baru ada 60 juta. Itu untuk 2 kali vaksin, artinya baru 30. Untuk 1 orang, 1 jiwa. Nah masyarakat kita ini kurang lebih 260 juta. Berapa lama untuk memenuhi semua itu? Terlepas nanti tuh sudah mungkin ke depan akan berbayar atau apa gitu kan. Tapi artinya berapa tahun kita harus menyelesaikan persoalan pandemi. Ada kemiskinan baru yang dihasilkan oleh pandemi. Banyak orang yang mendadak miskin, mohon maaf. Ya kan? Mendadak miskin, mendadak sulit hidupnya, ekonominya gitu. Tiba-tiba kita masuk dengan nada-nada yang menurut saya sangat provokatif. Ngapain? Kenapa? Kenapa nggak tunggu dulu? Ayo kita turun dulu, kita keroyok dulu rame-rame nih. Ini banjir nih. Ayo kita saring ke airnya kayak. Kita apain ke airnya ini, atau kita bantu ke yang korban banjir. Itu dulu. Nanti setelah sudah selesai, panggil dong. Itu kan DPR punya kewenangan memanggil siapa yang mengurus banjir misalnya. Katakanlah BPBD, katakanlah Dinas PU, termasuk Dinas Perhubungan di dalamnya untuk jalur-jalur jalan dan sebagainya. Undang mereka, ini kenapa bisa begini? Penasaran? Undang Pak Gubernur, hearing. Pak Gub kenapa? Kok bisa kayak gini Pak Gub? Kita nggak enak loh sama warga kita ini, dapil kita gini. Dan ingat loh, Pak Gubernur punya 5 wali kota administratif. Kok tidak pernah dibahas barang ini? Gitu loh. Wali kota Jakarta, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Utara, Selatan. Ini ada loh 5 ini. Ini perangkat kerja Pak Gubernur. Kok nggak pernah ada yang nanya wali kotanya walaupun sifatnya administratif? Benar nggak? Kok kita nggak pernah lihat ini ada wali kota turun misalnya? Saya nggak tahu gitu kan. Artinya, kenapa tadi saya katakan kembali lagi ke awal bahwa ini ada sistem, ada mekanisme pemerintahan yang berjalan. Tidak demikian kemudian bahwa seolah-olah siapapun yang mengkritik itu ini tidak bagus, kok begini, wah ini tidak mampu, tidak boleh begitu dong. Harus kita kedepankan politik santun. Ini Jakarta, ingat loh, ini Jakarta, ini jendela dunia, ini etalasenya Indonesia. Rusaknya Jakarta, rusaknya Indonesia menurut saya loh ya. Gitu loh. Bayangin aja di sini ada presiden loh yang tinggal di Jakarta ini. Semua lembaga negara ada di sini. Nah kalau kemudian ada provokatif kita kedepankan berkaitan tentang penilaian kita terhadap seorang gubernur misalnya yang hari ini sedang bekerja, saya kira kurang tepat. Secara santun dalam konteks seorang pejabat politik ya, seperti apa sih sebaiknya? Ya, menurut saya ini contoh. Kalau kayak kemarin misalnya Pak Gubernur, hari ini kita tahu bahwa misalnya Jakarta sedang dilanda banjir. Apa yang bisa PSI lakukan untuk membantu Pak Gubernur? Ya itu kan sebenarnya sindiran halus buat Pak Gubernur. Tapi santun. Kira-kira apa yang bisa PSI lakukan Pak Gubernur? Gitu. Apa yang bisa kami lakukan? Apa yang bisa kami bantu kepada Pak Gubernur? Itu menurut saya salah satu cara yang santun yang tentu Pak Gubernur juga di tengah lelahnya pun juga merasa, gila gue dapat dukungan nih. Meskipun saya nggak tahu kalau lihat sikap seperti ini PSI ada dalam posisi oposisi, gitu loh. Tapi kan kita tidak bicara oposisi siapa yang koalisi, kita bicara kemanusiaan hari ini. Kalau semuanya oposisi dikedepankan, koalisi diutamakan, kemudian kita meninggalkan persoalan kemanusiaan, bagaimana ceritanya? Ini masyarakat kita sekarang ada yang lagi kelelep semeter, ada yang lagi kelelep 2 meter, ada yang barang-barang yang udah kebawa di tengah pandemi dan lain sebagainya. Ini kan luar biasa. Jadi saya kira bukan saatnya, mohon maaf, tidak tepat waktunya untuk melakukan kritik yang menurut saya sangat ekstrim.